Segala puja dan puji serta rasa syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkah dan rahmatnya serta izin dan ridhonya kita bisa berjumpa lagi di perkuliahan hukum dagang. Juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Sebelum penyampaian materi kuliah, seperti biasa kita akan berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan mudah-mudahan kuliah di pagi hari ini berjalan lancar sampai selesai, tidak ada kendala jaringan dan lain-lain. Menyambung materi minggu yang lalu, kita masih membahas tentang hukum perlindungan konsumen, di mana di minggu yang lalu kita refresh sedikit ya. Di mana minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa perlindungan konsumen ini tidak hanya ada di Indonesia, namun juga di negara-negara lain. Bahkan boleh dibilang Indonesia ini termasuk negara yang paling akhir ya, mempunyai undang-undang perlindungan konsumen. Namun apapun itu, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, ini yang harus disyukuri ya. Akhirnya di tahun 1999 Indonesia punya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Setelah tertunda beberapa tahun ya. Nah, siapakah konsumen? Konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha, dan atau pebisnis. Konsumen adalah pemakai terakhir dari suatu benda dan atau suatu jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. Nah, ini konsumen ya. Konsumen ini end user. Konsumen adalah pemakai terakhir dari suatu benda dan atau jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pelaku usaha. Kita juga sudah membahas di minggu yang lalu bahwa ada 3 batasan konsumen, yaitu yang pertama adalah komersial consumer atau konsumen komersial. Yang kedua adalah intermediate consumer atau konsumen antara. Yang ketiga ultimate consumer atau end user, konsumen terakhir. Konsumen akhir ya. Jadi ada konsumen komersial, konsumen antara, dan konsumen akhir. Konsumen komersial adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sudah saya berikan contoh juga minggu yang lalu. Contoh misalnya saya membeli mesin jahit, namun mesin jahit itu saya gunakan untuk memproduksi baju, ya, yang mana baju itu dijual. Nah, berarti membeli mesin jahitnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bukan menjual kembali mesin jahitnya, tapi mesin jahit itu digunakan untuk memproduksi baju, untuk bikin baju. Nah, baju itu dijual kepada konsumen. Nah, ini dalam perlindungan konsumen, konsumen seperti ini juga disebut sebagai konsumen, tapi konsumen komersial, bukan end user, bukan konsumen akhir. Gitu ya. Nah, kemudian konsumen antara, kita lihat perbedaannya di sini.
Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali, juga dengan tujuan mencari keuntungan. Nah, akan menjadi beda batasannya kalau saya beli mesin jahit itu untuk saya jual lagi, gitu ya. Nah, itu beda. Itu saya bukan konsumen komersial karena saya tidak menggunakan mesin jahit itu untuk memproduksi barang yang berbeda, tapi saya jual lagi mesin jahit itu. Nah, ini konsumen antara. Tujuan menjual kembalinya ya untuk mencari keuntungan, gitu ya. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan atau untuk mencari keuntungan kembali. Nah, ini konsumen ini dia membeli barang untuk bukan untuk memproduksi barang yang lain yang kemudian dia jual, bukan untuk dijual kembali, tapi dia membeli barang ini untuk dia pakai sendiri atau untuk keluarganya pakai, ya, atau untuk dijadikan hadiah bisa aja. Jadi tidak ada tujuan untuk mencari keuntungan, gitu ya. Keuntungan yang dimaksud itu keuntungan materi ya. Kalau keuntungan dapat menggunakan barang itu bukan keuntungan materi karena memang kita membayar barang itu untuk kita pakai sendiri. Nah, kemudian konsumen dalam perspektif hukum Islam. Waalaikumsalam. Nah, kalau yang sebelumnya kita belajar tentang konsumen dalam perspektif hukum negara, maka hukum Islam juga mengatur mengenai konsumen. Ini merupakan sebuah pembuktian lagi-lagi bahwa Islam adalah agama yang sangat sempurna, yang mengatur seluruh sendi kehidupan umatnya. Bahkan konsumen pun diatur, jangankan konsumen ya, adab membuang air kecil saja diatur dalam Islam. Jadi hal-hal yang kecil apapun diatur oleh Islam supaya tidak menzolimi orang lain. Ya. Nah, jadi kita tinggal mengikuti saja. Dalam hukum Islam, sebenarnya tidak ada istilah konsumen. Berdasarkan para fuqaha ya, ahli hukum Islam terdahulu, ini tidak ada istilah konsumen. Ya memang konsumen itu kan bahasa serapan dari bahasa Inggris consumer gitu ya. Namun sumber hukum Islam mengatur tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen. Dalam bukunya Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, penulisnya memakai istilah konsumen ya. Konsumen itu siapa? Gitu. Ini menurut hukum Islam ya, menurut hukum ekonomi Islam. Konsumen adalah setiap orang, kelompok, atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah. Baik ia dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya. Jadi ini dalam hukum Islam ini ada pengertian karena adanya hak yang sah. Gitu. Jadi tidak bisa disebut sebagai konsumen kalau konsumennya belum mempunyai hak yang sah. Ya, nah konsumen dalam hukum ekonomi Islam ada dua. Yang pertama adalah individu atau orang. Yang kedua adalah badan hukum. Badan hukum ini yayasan, perusahaan, atau lembaga tertentu. Gitu. Ini berbeda dengan cakupan konsumen dalam UU-PK. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen itu adalah setiap orang. Nah ini beda. Kalau dalam hukum Islam, konsumen ini orang dan badan hukum. Nah berarti kalau menurut UU-PK,
badan hukum ini bukan termasuk konsumen. Sedangkan dalam hukum Islam, badan hukum termasuk konsumen. Gitu ya. Nah, mengapa dalam Islam ada dua cakupan konsumen? Nah, ini sekali lagi memang kalau hukum Islam ini sempurna ya, sangat sempurna. Karena begini, bisa saja terjadi ada produk cacat, jadi cacat produksi gitu ya, ada produk cacat yang dipakai oleh konsumen komersial atau konsumen antara untuk diproduksi atau diperdagangkan kembali. Nah, artinya konsumen komersial atau konsumen antara itu akan melahirkan produk baru yang cacat juga. Gitu. Contohnya tadi mesin jahit ya. Di mesin jahit, saya beli mesin jahit. Mesin jahitnya cacat produksi. Misalnya jarum jahitnya itu cacat. Gitu. Nah, karena ada cacat produksi dalam mesin jahit itu, kemudian saya memproduksi baju untuk dijual lagi, ya bajunya cacat gitu. Gitu ya. Nah, karena seperti ini bajunya cacat, maka kondisi seperti ini akan menimbulkan kerugian bagi konsumen akhir, konsumen pemakai, end user. Dan juga merugikan konsumen komersial dan konsumen antara karena dia harus bertanggung jawab atas produknya. Jadi kalau pembeli itu beli kaos saya, kaosnya catat produksi gitu ya. Karena sebabnya jarum mesin jahitnya cacat gitu. Nah, ini yang konsumen akhir yang memakai kaos produksi saya itu dia mengajukan ganti ruginya ke saya gitu, bukan ke pihak yang menjual mesin jahit. Kenapa? Karena perikatan jual belinya adalah antara konsumen yang membeli kaos saya, membeli baju dari saya, dengan saya sebagai produsen baju. Tidak ada akad apapun, tidak ada perjanjian apapun antara konsumen yang membeli baju saya dengan penjual mesin jahit gitu. Padahal cacatnya baju yang saya produksi itu disebabkan oleh mesin jahit yang jarumnya cacat. Gitu ya. Nah, itu Islam sampai memperhatikannya sedemikian jauh. Karena ini permasalahan perdagangan ya. Ini masalah perdagangan, namanya aja hukum dagang. Maka dalam fikih perniagaan Islam, dalam transaksi muamalah tidak boleh ada yang dirugikan, baik pelaku usahanya maupun konsumennya. Baik itu konsumen komersial, konsumen antara maupun konsumen akhir. Prinsip dalam fikih perniagaan Islam itu adalah ridho. Sama-sama ridho. Tapi tentu saja keridoannya ini bersandar pada keridoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa misalnya ya kita misalnya ada si Budi misalnya. Budi ini dia pengusaha, pelaku usaha bir, ya bir kan Homer ya. Nah itu kan haram dalam Islam. Kemudian si Budi Iwan misalnya, Iwan beli bir dari Budi. Nah ini boleh apa
Kalau dalam hukum negara sih boleh-boleh aja ya, karena bir itu bukan termasuk benda yang dilarang beredar di Indonesia. Jadi boleh-boleh aja. Tapi kalau orang Islam kan haram. Jadi walaupun si Budi sama Iwan ini sama-sama ridho jual beli bir, tetap saja haram hukumnya. Menjual, membeli, memakai, menghadiahkan benda-benda yang diharamkan dalam Al-Quran, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai misalnya, oh ini nggak boleh nih jual beli bir, loh nggak apa-apa kan sama-sama ridho. Waduh, meraih ridho Allah dengan jalan menjual barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Bukan seperti itu pengertiannya. Nah, jadi fikih perniagaan Islam itu sampai memikirkan sedemikian jauh. Tidak boleh ada yang dirugikan dalam muamalah. Enggak cuma dalam muamalah, dalam segi yang lain juga gitu ya. Nah, kemudian dalam fikih perniagaan Islam, konsumen itu juga didefinisikan sebagai pemakai. Tadi kan begini nih definisinya konsumen. Konsumen adalah setiap orang, kelompok, atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakai akhir, ya kan ada kalimat pemakai ya, ataupun untuk proses produksi selanjutnya. Nah ini kan ada pemakai. Pemakai ini maknanya sangat luas. Kalau dalam perspektif hukum negara kan nggak ada kata pemakai, gitu ya. Nah, pemakai dalam fikih perniagaan Islam ini sangat-sangat luas. Kenapa? Karena pemakaian suatu benda atau jasa itu tidak hanya berasal dari transaksi jual beli saja. Tidak hanya berasal dari transaksi tukar menukar saja. Tidak hanya berasal dari transaksi sewa menyewa saja. Tapi pemakaian juga mencakup aspek yang lain. Contoh misalnya zakat, hibah, hadiah, sedekah, termasuk juga konsumen lingkungan. Nah, ini hal yang baru didengar mungkin ya, konsumen lingkungan, tapi kalau dalam hukum Islam ini diatur. Gitu. Nanti kita bahas ya konsumen lingkungan. Nah, jadi dalam hukum ekonomi Islam, pemakai itu tidak hanya sebatas pada konsumen user, konsumen akhir, gitu ya, end user. Karena pemakaian suatu benda atau jasa itu bisa berasal dari hibah, bisa berasal dari zakat, dari hadiah, gitu kan, dari sedekah. Nah, ini bagaimana perlindungan hukumnya kan gitu. Ya, kita lihat ya satu-satu. Pemakaian ini bisa mencakup zakat. Nah, ini dalilnya adalah Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. Dalam bukunya Muhammad Akram Khan, Economic Message of the Quran, nah, disebutkan ini berkaitan dengan At-Taubah ayat 60 ya. Jadi di buku ini disebutkan zakat is a financial obligation on all Muslims having wealth beyond a certain minimum. Zakat adalah sebuah kewajiban finansial, kewajiban keuangan untuk semua umat Islam yang memiliki kesejahteraan di atas rata-rata.
a certain minimum, di atas rata-rata. Gitu kan? Kalau di kita ini kalau di kita pakai istilah nisab. Gitu kan? Zakat itu dikeluarkan 2,5% setelah mencapai nisab, gitu kan? Kalau emas 80 gram. Jadi kalau udah mencapai 80 gram dan lebih itu harus keluar zakat emasnya. Nah, itu disebut dalam buku Economic Message of the Quran ini sebagai wealth. Wealth itu kita artikan sejahtera, kaya, gitu ya. Nah, itu. Kemudian hibah masih di buku yang sama, Economic Message of the Quran, ya. Perintah perintah ekonomi dari Al-Quran, gitu ya. Yang kedua adalah hibah. Hibah ini dalilnya adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 dan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4. Hibah is to give the ownership of property to another without compensation. Hibah adalah memberikan kepemilikan. Memberikan kepemilikan properti. Apa tuh ya? Memberikan kepemilikan sebuah properti kepada orang lain tanpa kompensasi. Gitu. Misalnya saya memberikan kepemilikan rumah kepada orang lain tanpa kompensasi. Gitu ya. Nah, itu hibah. Nah, itu bagaimana kalau misalnya ya saya beli mesin jahit. Mesin jahitnya catat produksi. Dan saya nggak tahu tuh mesin jahitnya catat produksi, saya nggak tahu. Kemudian mesin jahit itu saya hibahkan ke panti asuhan. Oleh panti asuhan, mesin jahit itu digunakan untuk membuat baju yang kemudian dijual. Tapi mesin jahit yang saya kasih itu catat produksi, pakunya nggak sempurna, jarumnya nggak sempurna, sehingga menyebabkan baju yang dijahit juga tidak bisa terjahit sempurna, gitu kan? Nah, ini sudah dipikirkan dalam Islam tuh. Gimana kalau barang yang kita hibahkan ke orang lain cacat? Nah, sudah pasti kalau kita tahu cacatnya kan nggak mungkin kita kasih, gitu ya. Karena dalam Islam juga ketika memberi itu berikanlah barang yang engkau sukai, gitu. Maksudnya kita pakai barang itu kita suka, gitu ya. Nah, itu yang diberikan ke orang lain. Nah, ini bagaimana gitu kan? Kalau benda hibahnya itu catat produksi, yang oleh pihak yang menerima itu digunakan untuk memproduksi barang yang lain, ya kemudian barang yang lain itu dijual untuk mendapatkan keuntungan. Waduh, ini jadi menjadi apa ya? Bukan dosa jariah karena kan yang ngasih nggak tahu, gitu kan? Kecuali kita ngasih, kita tahu barangnya cacat. Waduh, itu gawat tuh ya. Alih-alih dapat pahala, malah bikin dosa berjamaah, gitu ya. Nah, itu. Jadi jangan seperti itu ya. Kalau mau ngasih hadiah, memberikan hibah, memberikan sedekah, itu benar-benar barang yang terbaik, yang kita pun mau pakainya. Jadi jangan misalnya ngasih zakat atau ngasih sedekah beras, kita ngasih berasnya yang kita nggak mau kita masak. Ya ngapain kita ngasih orang yang kita sendiri nggak mau pakai, gitu kan? Kalau kita nggak mau pakai ya udah buang aja, jangan dikasih ke orang.
Masalah kemudian nanti ada orang yang memungut, itu kita sudah berlepas dari itu gitu. Orang kita niatnya buang kok karena kita nggak mau pakai gitu ya. Kalau ada orang lain yang membutuhkan tersebut, ya itu kita sudah berlepas dari wajibnya kita memberikan atau menghadiahkan atau menghibahkan, menyedekahkan barang yang kualitasnya sama dengan barang yang kita pakai. Gitu ya. Nah, itulah indahnya Islam, itulah sempurnanya Islam. Nah, hadiah ini masih di buku yang sama, masih di ayat yang sama juga. Jadi hibah, hadiah, sedekah ini ada di Al-Baqarah 177 dan An-Nisa ayat 4 ya. Hadiah is property brought or sent as a gift to someone. Hadiah itu adalah properti, barang ya. Properti itu bisa barang, bisa jasa gitu. Hadiah adalah properti yang dibeli atau dikirim sebagai sebuah hadiah kepada seseorang. Gitu. Hadiah yang dibeli atau ditujukan sebagai hadiah untuk seseorang. Gitu. Nah ini jadi masalah ya. Kenapa misalnya misalnya saya punya sahabat saya ngawinin anak, gitu kan? Nah, saya kasih hadiah ya apa misalnya satu set bed cover dan spray gitu ya. Nah, ketika hadiah itu dibuka, ini kan kita lagi bicara hadiah ya. Hadiah is property brought or sent as a gift to someone. Ketika hadiah satu set spray itu dibuka, ternyata sarung bantalnya cuma satu. Gitu. Nah, ini menjadi masalah. Ya, tentu saja saya nggak tahu gitu ya. Saya yang memberikan hadiah, saya nggak tahu. Kalau tahu ya nggak saya kasih. Gitu. Nggak mungkin saya kasih. Karena sarung bantalnya cuma satu. Ya, kalau sarung guling satu itu ada juga. Tapi di sini kan biasanya kalau spray itu di covernya itu ditulis kan. 2 pillows, 2 boosters misalnya. 2 sarung bantal, 2 sarung guling. Gitu kan. Ternyata di dalamnya sarung bantalnya cuma satu. Padahal nah ini hadiah gitu ya, hadiah kan si anaknya teman saya ini kan nggak tahu dia harus komplain kemana, kan itu hadiah. Belinya di mana ya? Kalau dia tahu belinya, bisa komplain tuh, bisa minta ganti. Tapi kan yang hadiah dia nggak tahu belinya di mana. Dan sangat tidak mungkin dia akan tanya. Gitu ya, misalnya nanya nomor HP-nya Bu Niza mau ngapain? Ini mau nanya beli spraynya di mana? Wah, itu kan saya pasti nanya balik, kenapa gitu kan? Iya Bu, ini sarung bantalnya kurang satu. Wah, itu pasti saya merasa sangat gak enak gitu kan. Nah, itu pasti dia nggak mau nanya-nanya. Udahlah, biarin aja, pasti kan gitu ya. Nah, makanya kita diperintahkan Allah untuk berikanlah 70 uzur kepada saudaramu. Jadi kalau ada yang seperti itu gitu ya, kita jangan berprasangka buruk. Gitu, wah Bu Nisa masa ngasih, apalagi sampai cerita kemana-mana gitu ya, masa ngasih sarung hadiah spray sarung bantalnya satu. Wah nanti ini cuma ngomong begitu tapi nanti nyampe kabarnya ke orang-orang lain. Udah berapa kali penyampaian, 4-5 kali menjadi gini, Bu Nisa itu nggak suka sama anaknya si Ana gitu kan. Dia tuh nggak suka sama anaknya si Ana. Kenapa? Masa dia ngasih hadiah kawin satu set spray, sarung bantalnya cuma satu. Nah, akhirnya sampai ke sana gitu. Padahal cacat produksi itu bukan saya yang buat kan, saya kan beli. Dan kalau hadiah spray nggak mungkin saya buka satu-satu, karena nggak bisa lagi ngelipetnya yang rapi kan gitu. Jadi ya sudah, keterangannya di situ 2 sarung bantal, 2 sarung guling, saya percaya aja gitu kan.
langsung minta bungkusin di sana, tinggal bawa, praktis gitu. Nah, makanya kita kalau menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita yang dilakukan oleh saudara kita sendiri, itu berikanlah 70 uzur. Ya. Kita nyari itu sampai 70 uzur loh di perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Misalnya nih, janjian ya, janjian antara Nabila sama Wulandari. Kok udah setengah jam nggak datang-datang gitu. Berikan uzur. Mungkin dia macet. Mungkin dia kena macet. Udah 1 jam, mungkin dia sakit. Tapi kok nggak nelpon ke HP ya? Oh mungkin HP-nya lowbat. Berikan terus 70 uzur. Alasan pemaaf untuk saudaramu. Jangan sampai berprasangka buruk. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalaupun sampai berprasangka buruk, simpan sendiri dalam hati. Jangan diungkapkan. Apalagi mengungkapkannya pada orang lain. Gitu. Ungkapkan, kalaupun perlu diungkapkan biar nggak kesel misalnya, gitu ya. Ya Nabila mengungkapkannya ke Wulandari, jangan ke mana-mana, jangan ke Wahyuni, jangan ke Siva, gitu. Ya, ungkapkannya sama Wulandari. Udah ketemu sama Wulandari, Wulan kenapa waktu itu nggak datang? Saya nunggu-nunggu sampai 1 jam, gitu kan? Kenapa nggak nelpon? Gitu. Tanya, bukan menuduh ya. Kenapa ini nggak datang nih? Nggak seneng ya sama saya? Nah, itu nuduh namanya. Tanya, itu namanya tabayun. Cek and recheck. Tabayun itu perlu. Apalagi kalau kita sudah terlanjur berprasangka buruk gitu ya. Nah, itu. Nah, sedekah. Sedekah is property given for a thing which is pleasing to God. Ini sedekah itu adalah apa ya? Memberikan properti, memberikan sesuatu ya, milik kita. Properti itu barang milik kita untuk meraih ridho Tuhan, pleasing to God, pleasing itu ridho ya, meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini juga sudah kita bahas. Konsumen lingkungan ini hanya ada dalam hukum ekonomi Islam, di hukum negara nggak ada nih ya konsumen lingkungan. Diatur dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan laut dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi menurut hukum ekonomi Islam, penerima zakat, hibah, hadiah, sedekah, dan pengguna lingkungan termasuk dalam kategori konsumen yang harus dilindungi hukum. Ini yang nggak ada dalam hukum negara. Ya. Nah, oke. Minggu depan kita masih akan lanjutkan mengenai hukum perlindungan konsumen dalam perspektif agama Islam. Saya ada rapat koordinasi dengan mahasiswa KKN jam 10. Jadi saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fasun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu soal lewat komunikasi.